Oke, kali ini kita membahas tentang TV Polytron yang gambarnya bergaris dan setelah terlihat ini IC vertikalnya pecah. Untuk TV Polytron yang seperti ini yang pecah dan sudah tidak ada kode atau angka-angkanya, maka teman-teman bisa gunakan LA78141 atau 7182 STV juga bisa. Tapi sebelum melakukan penggantian yang seperti ini, karena pada bagian IC vertikal yang pecah itu mempunyai beberapa sebab teman-teman ya. Jadi jika ketemu hal yang seperti ini, maka jangan langsung diganti sebelum kita mengecek komponen-komponen lainnya yang mengakibatkan IC vertikal ini pecah. Tetapi jika memang setelah pengecekan nanti tidak ada yang mencurigakan, bisa kita langsung pasang dengan IC vertikal yang baru teman-teman ya. Oke, langsung saja kita coba lepaskan dulu IC vertikal, lalu kita ukur beberapa tegangan yang masuk ke IC vertikal. Sekarang kita coba lepaskan IC vertikal terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam mengukur tegangan input yang masuk ke IC vertikal, tegangan VCC maksud saya. Oke, kali ini kita membahas tentang TV Polytron yang gambarnya bergaris dan setelah terlihat ini IC vertikalnya pecah. Untuk TV Polytron yang seperti ini yang pecah dan sudah tidak ada kode atau angka-angkanya, maka teman-teman bisa gunakan LA78141 atau 7182 STV juga bisa. Tapi sebelum melakukan penggantian yang seperti ini, karena pada bagian IC vertikal yang pecah itu mempunyai beberapa sebab teman-teman ya. Jadi jika ketemu hal yang seperti ini, maka jangan langsung diganti sebelum kita mengecek komponen-komponen lainnya yang mengakibatkan IC vertikal ini pecah. Tetapi jika memang setelah pengecekan nanti tidak ada yang mencurigakan, bisa kita langsung pasang dengan IC vertikal yang baru teman-teman ya. Oke, langsung saja kita coba lepaskan dulu IC vertikal, lalu kita ukur beberapa tegangan yang masuk ke IC vertikal. Sekarang kita coba lepaskan IC vertikal terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam mengukur tegangan input yang masuk ke IC vertikal, tegangan VCC maksud saya. Oke, baik teman semua, di sini ada elko 100 mikro 50 volt ya yang saya tunjukkan ini. Maka kita harus cek terlebih dahulu sebelum pemasangan IC vertikal yang baru, karena bisa saja disebabkan oleh keringnya sebuah elko membuat IC vertikal menjadi pecah teman-teman. Jadi langsung saja kita copot IC nya, elko nya ya. Oke, elko kita coba ukur dengan ESR. Oke, jadi setelah melakukan pengukuran di skala 200 mikro itu tidak bergerak sama sekali. Jadi artinya bisa dikatakan elko ini dalam kondisi tidak baik teman-teman. Jadi langsung saja kita ganti elko yang dicurigai ini teman-teman ya.
Mungkin bisa jadi salah satu penyebab membuat IC vertikal menjadi pecah karena ketidakstabilan tegangan disebabkan oleh elko yang sudah bocor. Nah, kemudian selanjutnya sebelum kita mengganti IC yang baru, maka kita tes dan kita ukur tegangan yang masuk ke VCC IC vertikal ada berapa volt. Kita tes kembali, colokin ke listrik. Oke, sudah dicolokin ke listrik. Ini dalam kondisi IC vertikal belum dipasang teman-teman ya. Dalam kondisi belum dipasang, maka kita coba ukur di bagian VCC nya. Oke, di bagian VCC di situ terukur sekitar 26 ya, sekitar 26 volt. Oke, jadi simetrisnya ini saya kira tegangan ini sangat over teman-teman ya. Harusnya untuk TV Polytron itu sekitar 13,5 sampai 16 kira-kira segitu ya, itu simetrisnya. Dan ini setelah terukur 26 volt, jadi wajar saja kalau IC vertikalnya ini pecah teman-teman. Jadi terus bagaimana cara untuk menurunkan tegangan? Maka di sini saya akan mencoba melepas ini teman-teman. Bisa lihat ya, maaf jika kurang terang. Nah, di sini dioda ini, dioda D803 kita coba open kakinya teman-teman, yaitu ya D803. Ini yang kaki pinggir dan pinggir kanan, pinggir kiri ini adalah VCC dari sebuah input tegangan IC vertikal. Jadi diodanya ini kita tes open salah satu kakinya, ataukah tegangan bisa menjadi turun ya, sesuai dengan standar. Oke, kita coba open terlebih dahulu. Oke, teman-teman bisa lihat ini solderannya sudah saya open ya, teman-teman bisa lihat ini sudah saya open. Kemudian kita coba ukur kembali tegangannya. Oke teman, sudah di open. Kemudian kita coba tes kembali, kita colokin ke listrik. Oke, posisi TV sudah menyala dan kita ukur kembali di bagian VCC IC vertikal setelah di open. Kita ukur kembali. Oke, di avometer tertera sekitar 16 volt ya. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, itu sekitaran 13,5 volt sampai 16 atau 17 volt itu sudah sangat maksimal ya, sangat maksimal untuk sebuah Polytron. Jadi inilah penyebab mengapa IC vertikal itu pecah, karena tegangan yang masuk ke IC vertikal itu terlalu tinggi teman-teman ya, sampai 26 volt ya. Jadi kita solusinya cukup open di bagian ini ya, di bagian D3803 kita open saja kakinya. Oke, setelah kita open kita coba pasang the IC vertikal yang normal, yang baru ya. Kita coba. Oke teman, sekarang sudah diganti, sudah saya ganti dengan LA78141. Teman-teman bisa lihat sendiri itu tipenya, dan elko-nya sebelumnya menggunakan 50 volt 100 mikro dan saya ganti dengan yang 220 mikro ya. Saya buat lebih tinggi. Dan sekarang kita coba tes nyalakan TV, kita colokin ke listrik. Oke, di bagian header itu sudah terlihat sedikit merah ya. Kita coba lihat di depan teman-teman, apakah TV sudah kembali normal. Oke, baik teman-teman ya, TV-nya sudah menyala dan kembali normal. Oke, saya rasa
Solusi hari ini adalah cukup melepaskan solderan dioda di D803 dan mengganti sebuah elko yang telah mengering. Saya rasa cukup sekian. Bagi teman-teman ya, sekiranya ini bermanfaat, silahkan di subscribe untuk mendapatkan video terbaru berikutnya dari saya. Dan saya sudahi dengan wassalam, salam kompak selalu, sampai jumpa di video berikutnya. Oke.